Untuk itu kami pun sudah diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Anda ini akan masuk ke dalam daerah konflik yang berpotensi untuk menimbulkan trauma psikis, tanda tangan, trauma fisik, luka-luka, tanda tangan, kehilangan nyawa, tanda tangan. Jadi itu setiap poin tuh ada tanda tangannya tersendiri. Tidak seperti yang saya bayangkan, lebih hancur semua, lebih rata. Ya. Meskipun ada gedung, tapi gedung itu nggak utuh. Ya. Tenda-tenda. Tapi ketika saya melalui jalan itu sudah senja, sekitar hampir maghrib ya, sekitar jam 5. Jadi suasananya itu sendu. Ya. Tapi kenapa saya melihat warga itu beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, sebetulnya kita jangan membayangkan Gaza itu seperti primitif banget gitu ya. Tidak, mereka itu standarnya Eropa. Sahabat Liputan6.com, selamat datang di Inspirato Sharing Session, ruang inspirasi, tempat kita belajar dari sosok-sosok luar biasa yang memberi arti pada kata kepedulian, kemanusiaan, dan keberanian. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dokter yang bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga memberi harapan di tengah situasi yang paling sulit di dunia, di tengah tempat yang sangat tidak aman di dunia. Beliau adalah Dr. Prita Kusuma Ningsih, seorang dokter yang banyak membantu proses persalinan para perempuan di Gaza. Bahkan ketika Gaza mendapatkan bombardemen serangan dari Israel. Atas dedikasi dan keberaniannya, Dr. Prita baru saja menerima penghargaan anugerah perempuan hebat oleh Liputan6.com kategori kemanusiaan. Sungguh sebuah kehormatan bagi kita untuk bisa berbincang dengan Dr. Prita hari ini. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Titis. Ya, Dok, Dr. Prita ini sepertinya sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Kalau saya baca CV-nya itu sudah memberikan segalanya untuk kemanusiaan. Jadi dari gempa Jogja, dari tsunami di Aceh, kemudian gempa dan tsunami di Palu, Dr. Prita ini turun sebagai relawan kemanusiaan. Nah, mungkin dokter bisa cerita kenapa dokter berangkat ke Gaza, apa yang membuat dokter memutuskan untuk berangkat ke Gaza untuk menjalankan misi kemanusiaan di sana. Ya, terima kasih. Jadi yang tadi diceritakan oleh Pak Titis, semua bencana di Indonesia itu karena saya tergabung dalam Perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesia, yang mana setiap ada bencana itu insya Allah Bulan Sabit Merah Indonesia akan selalu turun. Khususnya bencana-bencana besar itu kami dari pusat juga akan turun. Kalau bencana kecil itu dari cabang. Adapun interaksi dengan Gaza sebetulnya sudah bukan pertama kali untuk yang era sekarang. Tetapi sudah dimulai dari tahun 2009 awal, di mana kalau kita buka-buka sejarah, pada 2008 itu terjadi juga agresi seperti ini. Ya. 2008, pada saat itu agresi hanya berlangsung selama 3 minggu, dengan korban sekitar 3.000 orang. Dan pada saat itu kami itu merasa sudah banyak sekali angka 3.000 itu. Sudah Masya Allah banget gitu. Jadi tidak terbayang kalau sekarang sampai 68.000 sudah lebih. Ya. Nah pada saat itu dengan berbagai upaya, setelah sebelumnya Ketua BSMI diundang oleh Departemen Kesehatan yang waktu itu menterinya adalah Ibu Siti Fadila Supari, untuk membantu bersama-sama mengirimkan bantuan berupa ambulans dan obat-obatan masuk ke Gaza atas nama Kementerian Kesehatan. Meskipun pada saat itu tidak berhasil melampaui perbatasan, hanya sampai di perbatasan Rafah,
Akan tetapi itu sudah merupakan sebuah pendahuluan yang baik ya. Karena semenjak itu BSMI sudah mempelajari bagaimana ini sebetulnya masuk ke dalam Gaza. Jadi sudah membina jaringan. Sehingga akhirnya alhamdulillah pada Januari 2009 itu tim BSMI untuk pertama kali bisa masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Jadi kami masuk dari Mesir. Lewat Rafah, langsung masuk ke Gaza. Dan selanjutnya pada 2010 dan 2012 kami mengulang untuk masuk ke Gaza dan itu relatif tidak ada masalah. Kami bisa membawa berkoper-koper alat kesehatan sampai ke buku-buku teks kedokteran yang kami hadiahkan kepada Rumah Sakit Al-Shifa waktu itu. Itu tidak ada masalah, hanya terakhir di tahun 2012 karena BSMI itu akan memberikan pelatihan kepada staf laboratorium di Rumah Sakit Al-Shifa, ada satu alat yang mungkin mencurigakan berupa sentrifuge. Alatnya itu seperti kerucut, kemudian dia bisa muter, gunanya untuk memisahkan antara partikel padat dan partikel cair. Nah itu ditahan, sampai sekarang nggak balik itu alat. Dan juga kami menjemput dokter dan lulusan SMA yang dokter dari Gaza menempuh pendidikan spesialis di Indonesia, kemudian yang SMA itu menempuh pendidikan kedokteran di Indonesia juga. Dan dalam perjalanannya, dokter spesialis itu lulus, kemudian kembali ke Gaza, syahid di November 2023, jadi 1 bulan dari awal agresi. Nah, tadi kalau dokter bicara ya, risikonya besar sekali ya dok ya ke dokter itu, Ya. bahkan bisa kehilangan nyawa gitu. Nah, kira-kira nih apa yang membuat apa dan siapa yang membuat dokter ini tergerak gitu? Apakah pasrah saja, apa yang terjadi terjadilah kun fayakun, atau bagaimana untuk menghadapi kondisi yang dimana risikonya sangat berat gitu? Ya tentu saja bukan pasrah dalam arti nggak ada usaha ya. Kalau pasrah, kalau kami kan tawakal, artinya berusaha menempuh prosedur yang resmi, aman, ya. Kemudian sudah mempelajari apa-apa risikonya dan untuk itu kami pun sudah diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Anda ini akan masuk ke dalam daerah konflik yang berpotensi untuk menimbulkan trauma psikis, tanda tangan, trauma fisik, luka-luka, tanda tangan, kehilangan nyawa, tanda tangan. Jadi itu setiap poin tuh ada tanda tangannya tersendiri. Itu perhitungan kami ya, dan kemudian sudah mematuhi semua peraturan, karena BSMI memang bekerja sama dengan sebuah NGO yang berbasis di Amerika, Rahma Worldwide namanya. Semua peraturan sudah kami taati, kemudian masuk, nah di situ baru tawakal. Iya, nah, Ya. ketika dokter masuk ke Gaza pada situasi perang ya, ancaman, taruhlah kita akan mendengar suara bom, suara tembakan seperti itu. Nah, ketika masuk, apa yang dokter saksikan? Apa yang dilihat dari fasilitas kesehatan? Tentu berkenaan dengan pekerjaan yang akan dokter lakukan di Gaza. Bagaimana fasilitas kesehatan di sana? Bagaimana rumah sakitnya di sana? Bagaimana jalan dan kehidupan di sana? Apa yang dokter saksikan dan apa yang dokter rasakan ketika itu? Ya ketika akan masuk saya itu masih membayangkan, oh Gaza ini yang seperti dulu ya. Jadi ketika masuk tahun 2009 itu kan situasinya gencatan senjata juga. Yang kami bayangkan masih seperti itu. Kerusakan-kerusakan ada, gedung-gedung hancur ada. Tapi ternyata ketika masuk di tahun 2025, begitu ganti kendaraan, karena kan perjalanannya itu melintasi wilayah Israel. Lalu kami harus berhenti di perbatasan Kisufim namanya. Nah di situ sifatnya menunggu untuk dijemput dari dalam Gaza. Nah
menunggu cukup lama sampai akhirnya datanglah mobil jemputan itu dan kami dibawa masuk ke Gaza. Nah, yang saya saksikan itu 180 derajat. Dari yang sebelumnya kita melihat kota yang seperti kita lihat di Indonesia, masuk ke dalam Gaza itu hancur semua. Jadi yang saya bayangkan tadinya itu berubah sama sekali, tidak seperti yang saya bayangkan. Lebih hancur semua, lebih rata. Ya. Meskipun ada gedung, tapi gedung itu nggak utuh. Ya. Tenda-tenda. Tapi ketika saya melalui jalan itu sudah senja, sekitar hampir maghrib ya, sekitar jam 5. Jadi suasananya itu sendu. Ya. Tapi kenapa saya melihat warga itu beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi yang anak-anak laki main bola, ada yang main layangan, anak perempuan bermain bersama teman-temannya, kemudian ibu-ibu muda sambil menggendong anak, mereka berjalan. Yang bapak-bapak dengan aktivitasnya juga ada lintas naik sepeda, ada memperbaiki mobilnya, ada yang mendorong mobil mogok sampai akhirnya jalan. Itu menimbulkan kesan, ya Allah, mereka itu hancur, jalan itu sudah nggak jelas ini jalan apa ini dulu ya, mana jalan, mana areal perumahan itu sudah nggak jelas lagi gitu. Sampai ini driver kok ngerti ya mungkin karena dia orang situ ya, kok bisa ngerti kapan dia harus belok. Sampai akhirnya kami tiba di kantor dari NGO Rahma itu sudah gelap. Nah, kalau rumah sakitnya sendiri atau fasilitas kesehatan yang dokter saksikan seperti apa? Apakah ini akan nanti saya harus kerjanya seperti apa kalau tempatnya seperti ini gitu, Dok? Ya, jadi ketika datang kami kan nggak langsung, baru besoknya dibawa ke rumah sakit. Baru di situ ada pengumuman bahwa kami ditempatkan di Rumah Sakit Nasr. Itu di Gaza Selatan. Tim sebelumnya itu ditempatkan di Rumah Sakit Eropa, Europe Gaza Hospital. Nah, tadinya kami itu berharap semoga kita ditempatkan di Europe Gaza Hospital. Karena apa? Karena tahun 2010 sudah pernah ke sana. Kalau sudah pernah ke sana kan suasananya pasti sudah lebih familiar. Tapi akhirnya mendapat keputusan di Rumah Sakit Nasr ya sudah. Karena Rumah Sakit Nasr itu rumah sakit yang besar, rumah sakit rujukan. Posisinya di Gaza Selatan. Jadi kalau misalnya di sini RSCM-nya. Jadi dia rumah sakit yang besar, namun tidak luput dengan kerusakan-kerusakan dan bom. Kami berangkat bulan April sampai Mei. Itu sesudah kami baru serangan-serangan yang memang secara target menuju ke rumah sakit itu. Waktu kami itu ada kerusakan-kerusakan dari bekas sebelumnya. Tapi secara umum rumah sakit itu masih bisa berfungsi secara umum. Iya. Dokter Prita ini adalah dokter spesialis kandungan ya, Dok. Ya. Jadi di Gaza lebih banyak membantu proses persalinan bagi ibu-ibu atau perempuan di Gaza. Nah, kalau dokter lihat sendiri, apakah semua fasilitas itu memungkinkan, Dok, untuk melakukan segalanya seperti itu? Ya, jadi di Gaza itu rumah sakit maternity hospital itu berada terpisah dari rumah sakit utama. Dia mempunyai manajemen tersendiri. Jadi memang saya tidak bersama-sama dengan anggota tim yang lain. Nah, sebetulnya kita jangan membayangkan Gaza itu seperti primitif banget gitu ya. Tidak, mereka itu standarnya Eropa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di video-video di medsos, bayi-bayi masuk dalam inkubator yang harusnya satu inkubator satu, tapi terpaksa satu inkubator itu 3. Tapi inkubatornya itu inkubator yang bagus. Karena itu mereka itu berusaha untuk merusak ya. Merusak dan memang mereka itu serangannya itu bisa tertarget ya, bisa mentarget satu ruangan khusus. Ruangan itu saja beserta penghuninya yang
hancur, yang ruangan lain enggak. Jadi memang begitu. Nah, kalau di maternity hospital ya itu memang masih ada poli rawat jalan, masih ada. Maternity itu termasuk ibu dan anak ya. Jadi rawat jalan ibu, rawat jalan anak ada. Kemudian kamar bersalin, ada kamar operasi, dan ada ruang rawat yang bangsal itu. Alhamdulillah semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Tetapi ingat ya, direktur juga mengatakan kepada kami, ini semua kami jalan karena masih ada stok. Nah, stoknya itu diperkirakan akhir bulan habis. Demikian juga listrik. Listriknya kan dari genset. Karena listrik secara umum sudah tidak ada di Gaza. Dari genset. Kalau BBM-nya habis, ya sudah nggak ada listrik. Demikian juga air bersih. Jadi itu semua berdasarkan cadangan yang ada di rumah sakit itu. Kalau sudah habis berarti sudah kolaps. Tapi rumah sakit itu kan nggak bisa berhenti. Korban selalu datang masuk. Iya. Selalu ada, karena setiap ada bom pasti ada korban. Langsung dibawa masuk. Orang melahirkan juga selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Iya. Dok, saya dengar dokter pernah membantu persalinan dalam satu hari itu sampai 20 persalinan gitu. Nah, Ya, apa nggak takut dok di sela-sela persalinan itu kondisi situasi kan tegang ya persalinan itu. Bayangkan menunggu atau membantu kelahiran bayi itu kan situasinya penuh ketegangan gitu. Apa nggak takut misalnya tiba-tiba kok nanti bom jatuh ke sini gitu. Nah, seperti apa momen-momen kritis yang mungkin Dokter Prita bisa ceritakan yang dialami ketika itu atau dialami ketika bekerja pada situasi seperti itu. ya awal-awal saya takut. Bahkan sampai berdebar-debarnya itu nggak hilang sampai setengah jam kemudian tuh nggak hilang. Terutama kalau bomnya dekat, ya karena bom itu ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terdengar dok, suara itu. Tapi dari suaranya itu kalau orang lokal bisa tahu itu kira-kira 2 kilo lah gitu. Tahu dia. Tapi kalau deket banget sampai bergetar pintu ya, Iya. pintu itu sampai bergetar, jendela-jendela itu bergetar, itu berarti dekat sekali ya. Tapi saya lihat sekeliling kok kayaknya biasa-biasa aja mereka itu. Apa yang membuat mereka merasa seperti biasa gitu? Ya pertama Mbak, karena jangan dipikir bahwa semua itu baru terjadi pada 7 Oktober 2023. Semua itu kan sudah dimulai semenjak tahun 48, bahkan sebelumnya. Iya. Saya suka membaca, jadi ada buku yang saya baca, terutama yang ini judulnya My Salwa, My Palestine. Di situ ada settingnya adalah tahun 1940-an, di mana di Palestina itu hiduplah orang Islam, orang Kristen, Yahudi itu bertetangga seperti kita di Indonesia, saling main, saling memberi makanan, sampai akhirnya terjadilah pemecahan. Jadi mereka itu sebetulnya sudah semenjak lahir sudah akrab lah dengan seperti itu. Ada anak sekolah, kemudian di tengah jalan kena bom, itu mereka bercerita dengan biasa. Kembali ke peristiwa yang saya di Gaza, pada suatu siang tuh bom turun dekat sekali, kelihatan asapnya. Ternyata itu tetangga, jadi karena kami menginapnya di rumah sakit, makan di rumah sakit, tidur di rumah sakit, kerja di rumah sakit. Jadi kadang-kadang kalau sudah selesai itu kita melihat-lihat sekeliling, itu tiba-tiba bom, asapnya ini, dan tiba-tiba orang berkerumun, persis seperti yang di video-video itu, tiba-tiba orang berkerumun, lalu datanglah ambulan dengan sirenenya, korban diangkut, ambulan balik ke rumah sakit, dan itu kita bisa lihat ada kamar jenazah, di sini IGD. Jadi nanti di assessment sama dokternya, yang sudah meninggal langsung kamar jenazah, yang masih bisa diselamatkan masuk IGD. Itu seperti itu. Dan lalu saya komplain kepada salah seorang yang ada di asrama itu bom
saya sampai ini belum hilang-hilang nih jantung saya gitu. Itu biasa itu gitu. Korbannya ada 3, dia bilang begitu sama saya. Jadi mereka meninggal 3 itu, iya meninggal, tapi kan syahid, masuk surga katanya gitu. Oh iya iya. Jadi mereka itu menganggapnya sudah sehari-hari ya, Masya Allah. Sudah makanan sehari-hari ya. Iya. Seperti kalau saya dengar, saya suka ngobrol sama ini dok. Mereka yang tinggal di lereng Merapi dok. Kalau Merapi lagi Nah, batuk itu kata mereka ya biasa itu katanya. Kalau belum suara yang betul-betul besar gitu mereka nggak akan turun mengungsi. Dok, apa pernah nggak mengalami ada satu proses persalinan yang menurut dokter ketika itu cukup sulit gitu? Nah, saya pernah dengar misalnya dokter juga sempat menemukan kasus di mana ibunya itu sudah sesar lebih dari 9 kali atau 8 kali ya dok ya? Atau ada cerita lain tentang proses persalinan yang menurut dokter cukup sulit ketika itu dan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit? ya saya ceritakan dulu yang sesar itu. Jadi ada seorang ibu usianya 44, itu sudah setengah baya kan, 44, hamil yang ke-10. Dan 9 sebelumnya itu sesar. Jadi kan dia dioperasi terus 9 kali. Sampai akhirnya jatah saya mengoperasi yang ke-10 kalinya kan. Padahal 3 saja katanya nggak boleh dok ya? Kalau di Indonesia dan di negara barat pada umumnya itu dibatasi 3. Terkadang pada kasus tertentu itu 4. Ya. Iya. Dan yang saya jumpai di Indonesia, kalau sudah 3, itu perlengketan. Karena setiap operasi pasti risikonya adalah perlengketan. Dan kemudian penipisan dinding rahim, karena kami melakukan pengirisan dinding rahim itu di tempat yang sama. Tipis sekali itu kadang-kadang, ini di Indonesia ya, kadang-kadang rambutnya bayi itu nerawang gitu. Padahal belum di rahimnya masih utuh, belum ini, tapi sudah ada nerawang rambutnya bayi karena rambutnya hitam dan dia berada di air ketuban, jadi seperti berenang-renang gitu rambutnya ya. Jadi sudah setipis kertas. Terus ini 9 kali, meskipun saya sebelumnya, sebelum dapat yang 10 ini, sudah mengerjakan yang ke-5, ke-6 kayak gitu. Gimana, Anda bersedia enggak? Ya bersedia aja, insya Allah memang niatan saya memang untuk membantu. Dan saya lihat lagi hemoglobinnya, itu kadar kita kurang darah apa enggak, itu kan dari hemoglobin. Kalau orang normal itu 12. Ya. Lah si ibu ini 8. Ya. Kalau di Indonesia tidak mungkin ada operasi bekas sesar multiple dengan HB8, pasti ditransfusi dulu. Sampai 10 minimal baru dioperasi. Nah ini Anda enggak sedia darah, meniru kebiasaan di Indonesia, ada darah, di mana kok saya enggak ngelihat? Sana di bank darah, ya itu sama aja. Tapi alhamdulillah, apa yang saya takutkan lengket di mana-mana itu enggak ada. Kemudian dinding rahim itu tidak tipis. Dan itu juga pada operasi-operasi yang lain yang sudah ke-5 kali, ke-6 kali, ke-7 kali. Dan ini memang sempat saya diskusikan dengan teman di forum ilmiah ya. Memang sepertinya ini masalah gen. Jadi masalah genetik dan juga masalah konsumsi mungkin. Tapi kalau konsumsi warga Gaza itu sudah puasa dia. Kalau sekarang dia melahirkan berarti dia hamilnya kan 9 bulan yang lalu itu sudah masuk genosida juga kan. Iya. Tapi ya itulah yang saya jumpai dan saya kembalikan saja kepada Allah. Ini adalah salah satu rahmat Allah. Itu satu. Kedua, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Kok sempat-sempatnya itu ibu-ibu pada hamil? Ya kan? Iya, iya, iya. Ya. Itu kembali kepada Allah. Karena ada yang perhitungan bahwa bayi yang lahir itu setara dengan mereka yang sudah syahid. Jadi memang angka kelahiran itu tinggi, kesuburan tinggi, Ya. angka kelahiran juga tinggi. Katanya dokter juga banyak menemukan bayi kembar ya dok ya? Bayi kembar itu sudah saya deteksi semenjak 2009 karena pertemanan saya dengan orang-orang Gaza itu
Hampir di setiap keluarga atau setiap ibu itu pernah dia punya anak kembar. Ya. Bahkan yang Masya Allah lagi, tapi bukan, saya nggak ketemu langsung, ini dari teman. Ada seorang ibu yang anaknya 11, tetapi dia baru melahirkan 5 kali. Ya, lahirnya 5 kali tapi anaknya 11. Berarti kan kembarnya berapa kali? Iya. Ya. 5 kali kembar tuh. Ya. Ya berat sekali ya memang dok ya situasi yang dokter alami ketika berada di Gaza. Sahabat Liputan 6 berikan tepuk tangan dulu untuk dokter Prita yang sudah berbagi cerita kepada kita hari ini. Nah dokter, saya ingin tanya, kan situasinya tegang, ya mungkin mereka sudah biasa seperti dokter sampaikan tadi, sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tapi ada nggak sih sesuatu yang bikin dokter itu tersenyum gitu? Oh, kok lucu ya kayak gitu ya. Dalam situasi yang mungkin berat yang dokter alami, yang mungkin masih diingat sampai sekarang. Ada nggak sih sesuatu yang pernah yang cukup menghibur hati dalam situasi yang berat saat itu, dok? Mungkin bisa cerita. Ya. Sebetulnya justru saya itu mencari-cari yang seperti itu gitu. Dan ternyata mereka itu banyak gitu. Seperti misalnya setiap kali ada ketemu, meskipun cuma sebentar kami main ke mana gitu, selalu diajak minum teh. Iya. Ya, itu selalu ya. Meskipun tehnya dia ngerebus dulu, tapi tunggulah sebentar, kita minum teh dulu gitu. Ya. Dan itu adalah penghormatan ya, dan mereka akan kurang suka kalau kita menolak ya. Jadi minum teh, dan tehnya itu dikasih mint atau daun, kalau mereka bilangnya maramia. Maramia itu kalau yang suka herbal namanya marioram. Nah, itu sangat sangat berkesan, sampai saya bawa satu kantong besar tuh maramia itu. Dan mint itu saya melihat di jendela-jendela itu perawat menanam mint di kaleng-kaleng bekas susu, bahkan orang besuk itu bawa mint. Jadi ketika besuk yang dibawa bukan apa tapi spot mint ya. Nah, sampai saya itu, kamu mau mint bawa aja tuh semua gitu. Buat apa? Enggak usah deh, saya daunnya aja ya, paling enggak kamu membawa tanah Gaza. Lalu yang lain, tanah Gaza, tanah sana Al-Aqsa tuh lebih suci. Tapi alhamdulillahnya saya enggak jadi bawa tanah, karena pada saat pulang kan diperiksa. Iya. Yang bawa tanah ditahan. Oh gitu ya dok. Anda tidak boleh membawa sesuatu pun yang dari tanah air kami. Padahal yang ngomong siapa itu? DF. Ya. Iya. Kok bisa-bisanya dia ngomong begitu? Tapi memang kenyataan yang bawa tanah itu ditahan. Yang bawa souvenir yang ada gambarnya bendera segitiga merah itu ditahan juga. Artinya tidak boleh dibawa keluar. Nah, saya juga menghadiri sebuah pesta pernikahan antar perawat yang diadakan di rumah sakit. Mereka sampai, doktora, cepat, kita ke lantai 1, ada apa gitu. Saya pikir ada emergensi, tapi ternyata enggak, ini akad nikah sudah mau dimulai. Gitu. Mereka menunggu Anda gitu. Nah, suami saya, Prof. Basuki itu sedang merawat luka. Ada apa? Ada pernikahan loh. Kalau gitu saya juga ikut. Karena tadinya yang dipanggil saya, beliau pikir itu emergensi di bidang kandungan kan. Tapi ternyata karena ada pernikahan, tunggu. Oh ya, baik. Kami akan tunggu gitu. Jadi mereka menikah di rumah sakit karena di tendanya tidak mungkin ya. Jadi perlu diketahui bahwa meskipun seorang profesor, dokter spesialis tetap tinggalnya di tenda. Mereka pulang ke tenda, berangkatnya dari tenda. Dalam situasi yang berat itu ya dok ya, di tengah gempuran, di tengah perang. Nah, dokter lihat apa yang membuat perempuan-perempuan di sana itu kok kuat gitu? Apa di belakang itu ada semangat apa, ada spirit apa yang mungkin dokter rasakan sendiri selama berada di sana? Kalau saya melihatnya karena kedekatan mereka dengan Tuhannya, dengan Allah. Bukan karena kedekatan dengan maut, dok. Enggak, mereka kuat karena dekat dengan Tuhan.
Iya. Ya, mereka dekat dengan Allah, ya. Dan seberat apapun mereka cerita kepada kami, itu akhirnya adalah kata-kata akhirnya adalah alhamdulillah. Dan tidak jarang saya itu melihat seorang dokter yang meskipun dia itu karena dokter kandungan laki ya. Kalau di Gaza itu 90% dokter kandungannya laki. Segala apapun dia, kalau ada yang persalinan kayak begitu dia teriak-teriak. Tapi pada suatu hari saya mengintip di sebuah ruangan yang kosong, dia sedang membaca Al-Quran. Perawat sedang sepi pasien, dia membaca Al-Quran. Dan tidak sedikit yang hafal Al-Quran. Itu banyak. Ya. Bahkan ada satu ketika saya sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba saya didatangin oleh seorang dokter tinggi besar laki, dokter kandungan juga. Karena saya itu sudah sering dikata-katain, kamu itu bisa baca Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Mereka heran, padahal Al-Quran itu kan bahasa Arab. Nah, ketika saya sedang membaca, didatangin, saya melihat, Anda siapa? Saya dokter Fulan. Maaf, saya nggak bisa bahasa Arab, saya langsung ngaku aja begitu daripada nanti dikata-katain kan. Oh, nggak apa-apa, teruskan aja membaca gitu. Dan ketika saya membaca ada yang salah, dia langsung mengoreksi. Oh, kok bisa mengoreksi? Berarti dia tahu kan kalau itu salah. Apakah Anda hafiz? Iya, gitu. Jadi itu sudah sebuah hal yang biasa. Iya. Hafal Al-Quran itu. Jadi Di memang kalangan rumah sudah sakit. kuat ya, sudah kuat dengan situasi atau kondisi apapun. Saya melihatnya seperti itu. Ya, Dok, apa yang dokter pelajari, nilai-nilai apa dari ibu-ibu di Gaza, di Palestina dalam situasi yang mereka hadapi selama dokter bekerja di sana? Yang nilai kekuatan apa yang menurut dokter bisa membuat membuat dokter kagum gitu? Ya, memang terus terang karena kami itu dibatasi di rumah sakit. Jadi interaksi saya hanya dengan pasien dan dengan tenaga kesehatan. Yang saya pelajari dari tenaga kesehatan, mereka itu tetap profesional. Meskipun pulangnya ke tenda, tapi berangkatnya pakai baju rapi. Ya. Dan tidak pernah mereka mengeluh. Ya. Dan kemudian teman yang dosen, mereka tetap mengadakan pembelajaran online. Tetap perkuliahan online tetap berjalan. Bahkan masih sempat menulis artikel ke jurnal internasional. Iya. Jadi sesedikit apapun kesempatan itu mereka gunakan. Sesempit apapun, sesusah apapun sinyal, mereka tetap meskipun untuk pergi mendapatkan sinyal itu mereka harus keluar rumah berjalan sampai 30 menit. Mereka akan lakukan demi profesionalitas mereka itu. Jadi pembelajaran tetap, ujian tetap. Iya. Jadi itu yang saya pelajari bahwa setiap profesi dalam kondisi yang kalau saya bayangkan kalau saya, ya Allah jangan sampai ya. Mungkin saya sudah males-malesan ya. Iya. Ngapain juga ini. Orang kita itu setiap saat bisa dibom. Iya. Masih. Dokter kan dari Indonesia ya, pandangan mereka terhadap bantuan Indonesia seperti itu seperti apa, Dok? Ya, Indonesia itu termasuk salah satu yang sangat mereka sayangi. Ya. Iya. Karena kalau kita berjalan di lorong gitu, Indonesia, itu meskipun nggak kenal, tapi kalau lihat ada merah putih, nah lihat begini, mereka udah langsung tahu Indonesia gitu. Iya. Nah karena itu saya selalu sedia permen ya di dalam saku, bagi-bagi permen ya. Kadang madu ya, bawa madu yang di stick itu dibagi satu-satu. Jadi yang saya pelajari adalah kekuatan ya. Dan orang Indonesia itu termasuk yang disayangi sama mereka. Meskipun ya
ada atau tidak ada kita, sebetulnya mereka itu tetap berjalan. Nggak mungkin IGD tutup gara-gara nggak ada dokter, nggak mungkin. Iya. Ya. Cuma mereka itu berbahagia ketika kita datang dari jauh. Indonesia itu termasuk yang paling jauh dibandingkan Eropa. Dari Eropa ke Gaza itu dekat. Indonesia mereka pandang jauh. Ya. Kok mau bersusah payah datang untuk menemani mereka. Karena kalau kita datang berarti mereka tuh merasa ada temannya. Merasa ada yang mensupport, mendukung. Seperti itu. Satu, pesan mereka yang tidak berubah dari tahun 2009 sampai 2025 adalah tolong beritahukan kepada dunia apa yang terjadi di Gaza. Dan itu sudah terjadi sekarang. Yang sama sekali tidak kita sangka-sangka kan, orang Belanda demo, ya, Betul. orang Jerman, mereka sampai lebih atraktif dari kita. Sama sekali itu tidak kita sangka dan tidak ada kejadian sebelum tahun 2000. Ya, artinya perkembangan politiknya sudah beranjak tidak seperti dulu lagi. Ya. Berapa lama dokter di Gaza, dok? 2 minggu. 2 minggu. Ada satu hal yang mungkin menurut dokter sangat menegangkan nggak ketika itu? Yang kok bikin deg-degan gitu, yang ya momen seperti itu ada nggak ketika 2 minggu di Gaza itu? Kalau bom-bom itu lama-lama ya ini juga, meskipun kadang-kadang terbangun di tengah malam. Karena bom, terus kita terbangun, nggak bisa tidur lagi. Jadi itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sholat. Ya. Kalau nggak bisa tidur ya sholat. Ya. Baca Al-Quran, doa. Pokoknya ritual-ritual sebelum tidur itu ditingkatkan. Karena kita nggak tahu kan bisa bangun lagi apa enggak. Ya, maksudnya bangunnya itu di alam dunia apa alam lain gitu kan. Nah itu. Tapi justru yang tegang itu ketika pulang. Karena menghadapi pemeriksaan yang jauh lebih menegangkan dibandingkan ketika berangkat. Ya, bahkan sampai HP itu saya hapus semua, medsos semua dihapus, terus grup-grup WA itu unfollow dulu sementara, ya, karena mereka akan periksa juga seperti itu. Tapi yang mereka kan justru pulang karena apa? Koper dibongkar. Itu sampai bongkar koper, bahkan ada teman yang sampai diperiksa khusus buka hijab. Iya. Justru yang lebih menegangkan itu masuk dan keluarnya ya, dok ya. Ya, kalau antara masuk dan keluar lebih menegangkan Keluarnya ya, dok ya. Oke, dok, ini pertanyaan terakhir, dok. Jika dokter ini bisa menyampaikan satu pesan kepada anak-anak yang lahir di tengah perang, nah, kira-kira apa yang dokter mau sampaikan? Anak-anak yang lahir di tengah perang berarti bukan anak Indonesia ya? Iya, yang dibantu oleh dokter selama persalinan. Ya, semoga kalian tetap hidup dan kalian bisa menyaksikan kemerdekaan negaramu. Luar biasa. Dokter Prita telah menunjukkan kepada kita. Ya, Dokter Prita telah menunjukkan kepada kita bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas, tidak mengenal ras, dan juga tidak mengenal wilayah. Dari apa yang dialami oleh Dokter Prita di Gaza, menunjukkan bahwa kita belajar keberanian itu bukan berarti tanpa takut, tetapi keberanian itu tetap melangkah walau ketakutan itu ada. Terima kasih Dokter Prita atas inspirasi dan ketulusan yang sudah dibagikan hari ini. Semoga semangat kemanusiaan ini menular, membuat kita semua lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani untuk berbuat kebaikan di sekitar kita. Sahabat Liputan6.com, sampai jumpa di episode berikutnya Inspirato Sharing Session, karena setiap kisah hebat layak untuk dibagikan. Terima kasih, Dok. Ini saya hadiahkan buku ini pengalaman di 2009 sampai 2012. Ya, terima kasih Dokter Prita.
satu lagi, ini pengalaman waktu kami berdinas di Ternate, waktu itu masih merupakan daerah konflik juga, perang, ingat ya, tahun 2000, di mana Provinsi Maluku dibagi dua menjadi Maluku Utara dan Maluku. Jadi ini perang juga sebetulnya. Oke, terima kasih sudah cerita. Ya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. banyak.